Halo semuanya, kenalin aku Fani, aku dari Prodi MKN, dan di sini aku akan membahas tentang ujian akhir semester tahun lalu, matkul Statistika Terapan. Simak yuk! Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1 dulu ya. Yang soal nomor 1, yang bukan merupakan asumsi yang harus dipenuhi dalam uji goodness of fit adalah yang A, data terdiri dari contoh acak yang saling bebas. Ini betul. Skala pengukuran data boleh nominal. Ini juga betul. Data pengamatan dapat dikategorikan dalam R kategori. Ini juga betul. Yang D, data pengamatan disebut dengan frekuensi teramati. Ini juga betul. Yang E, data pengamatan merupakan frekuensi teramati dalam tabel 2 arah. Ini salah ya, karena seharusnya tabel 2 arah ini harusnya itu tabel 1 arah, bukan tabel 2 arah. Jadi, untuk soal yang nomor 1, jawabannya adalah yang E. Nomor 2, dalam uji kesesuaian cai kuadrat, terdapat 4 kategori dan juga 200 observasi. Dengan tingkat signifikansinya 5% atau 0,05, berapakah derajat kebebasan yang ada dan berapakah nilai kritis cai kuadratnya? Kita tahu bahwa rumus DF itu N-1 ya. Jadi di sini ada 4 kategori, berarti ini ada N-nya itu ada 4. Untuk DF-nya kan N-1, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk yang DF-nya 3 ini ada 3 pilihan antara B, C, dan juga yang E. Nah, untuk mencari critical value-nya, kita bisa menggunakan rumus chi-square di Excel ya. Rumusnya itu chi-square .env .rt, rt itu right tail, kemudian kita masukkan degree of freedom-nya, lalu ada juga alfanya. Kenapa kita menggunakan yang right tail, bukan yang left tail? Karena kalau misal cai kuadrat kan loncengnya begini ya bentuknya, nggak ada yang negatif nih. Tapi harus diingat bahwa cai kuadrat itu kumulatif lebih dari, jadi jalannya itu dari kanan ke kiri. Jadi sini nih, bukan dari kiri ke kanan. Nah, kalau misal di sini nih, titiknya itu 0,35 sekian. Kalau di sini 7,81 sekian ya, 815 sekian. Jadi yang dipakai itu yang di sini. Karena dia kumulatif lebih dari, bukan yang kumulatif kurang dari. Jadi ini nggak dipakai. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Oke, untuk yang nomor 3, berdasarkan output tersebut, nilai dari mean square error-nya adalah sebesar. Untuk menentukan nilai mean square error kan rumusnya itu SSE dibagi dengan DF. Jadi dari output ini kita harus tahu dulu nih mana yang SSR, SSE, dan juga SST. Nah, dari output ini 4,11 ini adalah SSR, ini adalah SSE, dan ini adalah SST-nya. Jadi untuk mean square error-nya adalah 3,53 ini dibagi dengan DF-nya 21 akan menghasilkan angka 0,168207. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D. Next kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan output pada soal nomor 3, kesimpulan yang didapat adalah karena nomor 3 ini menggunakan uji ANOVA, maka hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana mu1 adalah wilayah barat, mu2 adalah tengah, dan yang 3 adalah timur. Kemudian kita bisa melihat di sini p-value-nya sangat kecil ya, 0,000299, yang pasti nilai p-value ini akan kurang dari alfa. Karena alfa tidak diketahui berapa di soal, maka kita asumsikan alfanya adalah 5%. Di mana 0,000299 ini pasti di bawah dari 0,05, sehingga sesuai syaratnya jika p-value kurang dari alfa maka H0-nya ditolak. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita menolak H0, kita harus menerima H1-nya. H1 itu berbunyi minimal satu wilayah yang berbeda. Lalu kita lihat di pilihannya ya, rata-rata tingkat inflasi provinsi di wilayah barat berbeda dengan wilayah timur. Ini salah. Rata-rata tingkat inflasi provinsi di wilayah barat berbeda dengan wilayah tengah. Ini juga salah. Tidak ada perbedaan rata-rata. Ini malah salah ya, karena kalau yang C ini harusnya dia pasti keputusannya itu harusnya menerima H0, sedangkan kita menerimanya H1. Yang D, terdapat perbedaan rata-rata tingkat inflasi provinsi di 3 wilayah Indonesia. Ini benar. Yang E, terdapat perbedaan varian tingkat inflasi provinsi di 3 wilayah Indonesia. Ini salah. Karena ANOVA tidak menguji varian ya, hanya menguji rata-rata aja.
Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor 5. Dalam analisis korelasi, nilai koefisien korelasi R yang mendekati plus 1 menunjukkan. Nah, kita tahu kan ya kalau nilai R itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Kalau min 1 itu menunjukkan hubungan kuat namun negatif, sedangkan 1 menunjukkan hubungan kuat namun positif. Kalau 0, berarti tidak ada korelasinya. Untuk pilihan yang A, hubungan yang sangat lemah antara dua variabel, ini salah. Hubungan linear yang sangat kuat, sempurna, dan positif antara dua variabel, ini betul nih. Yang C, hubungan linear yang sangat kuat dan negatif antara dua variabel. Ini salah ya, karena yang ditanyakan itu plus 1 bukan min 1. Tidak ada hubungan antara dua variabel, ini salah, karena harusnya kalau nggak ada hubungan antara dua variabel itu R-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir, hubungan kausalitas antar variabel. Untuk koefisien korelasi itu tidak menunjukkan kausalitas ya, jadi yang E-nya juga salah. Untuk soal 5 ini, jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 6, salah satu asumsi dalam regresi linier berbasis Gaussian dengan OLS adalah yang A, data harus bersifat kategorikal. Ini salah ya. Harusnya kalau regresi linier itu menggunakan data yang bersifat numerik. Lalu yang B, residual harus terdistribusi normal. Ini betul. Yang C, variabel independen harus lebih dari 2. Ini salah ya, variabelnya 1 pun bisa, lebih dari 2 pun juga bisa. Variabel dependen harus bersifat normal, ini enggak, ini salah. Dan yang E, variabel harus koefisien korelasinya 0. Nggak ada pernyataan seperti ini ya. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, nilai degree of freedom atau derajat kebebasan yang tepat adalah yang A, pada uji goodness of fit digunakan tabel X kuadrat dengan DF-nya K-1. Ini betul ya. Kemudian yang B, pada uji rata-rata 2 sampel dengan asumsi variannya sama, digunakan tabel T dengan DF-nya N-1. Ini salah. Karena kalau misal menggunakan 2 sampel asumsi varian sama itu harusnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Untuk yang C, pada uji rata-rata 2 sampel dependen digunakan tabel T dengan DF-nya N1 ditambah N2-1. Ini juga salah. Ini harusnya N-1 aja. Lalu, pada uji ANOVA menggunakan tabel F dengan DF-nya R-1 dikalikan C-1. Salah juga ya. Ini derajat kebebasan milik uji independensi, bukan ANOVA. Lalu yang E, pada uji McNemar digunakan tabel X kuadrat dengan DF-nya 2. Salah juga karena ini harusnya DF-nya tuh 1 untuk uji McNemar. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 8, pernyataan berikut ini yang benar adalah yang A, proporsi 2 sampel diuji menggunakan uji T. Ini salah ya, karena harusnya menggunakan uji Z. Yang B, rata-rata 2 sampel dependen diuji menggunakan uji T. Ini betul. Rata-rata 2 sampel independen diuji menggunakan uji F. Ini salah ya, karena uji F itu harusnya untuk uji variansi. Kalau untuk sampel independen, 2 sampel independen harusnya menggunakan T atau Z. Bisa menggunakan T atau Z. Yang D, rata-rata 2 sampel dengan asumsi varian sama diuji menggunakan Z. Ini salah, ini harusnya distribusi T. Lalu yang E, uji ANOVA menggunakan statistik X kuadrat. Ini juga salah. Jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 9, jika suatu hipotesis 0 atau H0 ditolak pada tingkat signifikansi 4%, artinya H0 tersebut, kita tahu ya bahwa syarat H0 ditolak itu ketika p-value kurang dari alfa, di mana alfa adalah 0,04. Jadi bisa dipastikan bahwa p-value ini nilainya itu di bawah 0,04, makanya dia ditolak. Bisa aja 0,039, 0,038, dan seterusnya. Maka nilai-nilai di bawah 0,4 ini akan terus ditolak ketika p-value-nya di atas 4%. Kalau di atas 4% kayak misal 5% nih, itu kan 0,05. Dengan p-value-nya segini, pasti juga akan ditolak ya. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang B. Next, nomor 10. Saat menafsirkan koefisien korelasi, pernyataan manakah yang benar? Yang A, korelasi positif menunjukkan sebab akibat. Ini enggak ya, karena
Koefisien korelasi itu tidak menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi yang A ini salah. Lalu yang B, korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Ini betul. Yang C, korelasi negatif menunjukkan sebab akibat. Ini juga salah, karena seperti yang aku bilang tadi ya, korelasi nggak ada kausalitas. Korelasi hanya berlaku untuk variabel kategori. Ini juga salah. Korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ini juga salah. Harusnya mulai dari min 1 sampai dengan 1. Jadi untuk soal nomor 10, jawabannya adalah yang B. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!